Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ardi Milanesta dengan NIM 400406256200119, Region A, TLI Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi medan elektromagnetik, yaitu tentang penjelasan dua video materi sebelumnya, yaitu tentang muatan listrik, gaya, dan hukum Coulomb. Yang pertama, muatan listrik dan gaya hukum Coulomb. Konsep dasar. Profesor Lewin menjelaskan model atom modern yang terdiri dari nukleus sangat kecil dengan proton bermuatan positif dan neutron tanpa muatan, serta elektron bermuatan negatif yang mengelilingi nukleus. Atom terdiri dari inti kecil, proton dan neutron, dan elektron mengorbit di sekitarnya. Atom netral berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika sebuah elektron ditambahkan dan dihilangkan, atom menjadi ion negatif jika kelebihan elektron dan positif jika kekurangan. Muatan proton dan elektron memiliki nilai sama besar tetapi tanda berlawanan. Atom netral memiliki jumlah neutron dan proton yang sama. Ion dibuat dengan melepas ion positif dan menambah ion negatif atau elektron. Muatan proton dan elektron memiliki besar yang sama, tetapi massa elektron jauh lebih kecil, sekitar 1830 lebih kecil dari proton. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah listrik dan eksperimen. Sejak zaman kuno diketahui bahwa menggosok batu ember atau ember elektron bisa menarik benda ringan. Kata elektron berasal dari bahasa Yunani, yaitu ember. Di sini saya akan menampilkan cuplikan yaitu tentang ember. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, ke Yunani kuno. Saat itu, listrik belum bernama, tapi sudah memikat rasa penasaran. Thales dari Miletus, seorang filsuf pada tahun 600 sebelum Masehi, menggosok batu amber dengan kain, lalu melihat bulu menempel padanya. Ia belum tahu itu adalah gaya listrik statis. Orang Yunani menyebut batu itu elektron, asal kata elektrisitas. Ini adalah catatan paling awal tentang listrik dalam sejarah manusia. Tak ada lampu, tak ada kabel, hanya eksperimen sederhana. Namun dari sinilah semuanya bermula. Kisah ini sering terlupakan, padahal menjadi fondasi sains modern. Dari batu amber, percikan listrik pertama kali menyentuh dunia manusia. Subscribe agar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, ke Yunani kuno. Saat itu, listrik belum. Pada video tersebut menjelaskan juga tentang ketika penggaris digesekkan kepada rambut dan di bawahnya ada kertas-kertas kecil, maka akan tarik menarik, atau itu dengan listrik statis. Bisa juga dengan balon digesekkan ke rambut, di bawahnya ada potongan-potongan kertas, maka kertas itu akan menempel di balon tersebut. Nah, eksperimen menggosok berbagai bahan gelas, karet, kertas, dan kain menemukan bahwa ada dua jenis muatan yang berbeda, positif dan negatif. Muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan berbeda akan tarik menarik. Benjamin Franklin memperkenalkan konvensi muatan positif dan negatif, meskipun definisinya adalah konvensi historis. Konversi muatan total dalam sistem tertutup tidak berubah. Jika suatu objek memperoleh muatan positif, objek lain memperoleh muatan negatif seimbang agar jumlah total tetap. Naik. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan listrik dan hubungan antara gaya dan medan.
Definisi medan listrik adalah medan di suatu titik ruang didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji dengan rumus E sama dengan F per Q uji, dengan F yaitu gaya muatan listrik, dan Q yaitu kolom, dan E muatan listrik medan listrik. Gaya adalah F. Dengan demikian, gaya pada muatan Q oleh medan E menjadi F sama dengan Q E. F yaitu gaya kolom, dan Q adalah muatan listrik, dan E medan listrik. Untuk muatan Q dengan jarak R darinya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat, yaitu F atau E yaitu kuat medan listrik, K konstanta, Q adalah besar muatan sumber atau muatan uji, dan R adalah jarak antara kedua muatan serta arah radiali dari jika Q adalah positif atau jika Q negatif. Konsep ini sangat penting karena memungkinkan kita memisahkan sifat ruang medan dari sifat objek muatan. Selanjutnya kita membahas tentang polarisasi dan induk listrik. Baik, agar lebih jelas. Polarisasi dan induksi listrik. Setelah memahami muatan gaya, Profesor Lewin menjelaskan bagaimana benda merespon medan listrik, terutama bagaimana konduktor dan isolator dielektrik berperilaku, yaitu konduktor. Dalam konduktor, sebagian elektron bebas dapat bergerak. Jika ada muatan di luar di dekatnya, elektron akan bergerak mendekati muatan positif atau menjauhi muatan negatif, menyebabkan pemindahan muatan di dalam konduktor sampai kondisi setimbang tercapai. Proses ini disebut induksi elektrostatis. Akibatnya, di dalam konduktor medan listrik sama dengan nol. Di keadaan setimbang elektrostatis, muatan mengumpul di permukaan konduktor saja. Prof. Lewin mendemonstrasikan bahwa benda netral pun dapat tertarik ke benda bermuatan melalui induksi. Muatan dalam konduktor bergerak sedemikian rupa sehingga sisi terdekat benda bermuatan memiliki muatan berlawanan atau menghasilkan tarikan. Yang kedua yaitu dielektrik atau isolator. Dalam isolator, elektron tidak bebas bergerak jauh karena terikat kuat atom atau molekul. Namun meskipun demikian, ketika ada medan listrik eksternal, elektron inti atom dapat bergeser relatif atau satu sama lain sedikit. Atau ini menyebabkan dipol terinduksi dalam atom molekul. Dalam skala makro, benda isolator menjadi terpolarisasi, sebagian elektron tertarik ke arah muatan positif luar, menciptakan distribusi muatan positif dan negatif lokal, muatan terikat atau bond. Polarisasi mengubah medan listrik efektif di dalam dan sekitar bahan isolator. Dalam video, Prof. Lewin memperlihatkan demonstrasi bahwa bahkan barang isolator, misalnya balon, bisa tertarik ke benda bermuatan melalui polarisasi atomik meskipun tidak ada pergerakan muatan makroskopis. Selanjutnya yaitu tentang bentuk skalar dan vektor. Bentuk skalar secara umum yaitu F K Hi1 Hi2 per R2, yaitu dijelaskan pada rumus yang tadi di atas. Dalam bentuk vektor memperlihatkan arah F12 dan K Hi1 Hi2 per R2
R12 Rsn12, di mana Rsn12 dan R12 adalah vektor satuan dari muatan 1 ke muatan 2. Tanda Q1 Q2 menentukan arah. Jika sama tanda yaitu gaya saling tolak menolak. Jika berbeda tanda, gaya akan saling tarik menarik. Konstanta K dalam ruang dampak vakum adalah sekitar 8,99 kali 109 N per M2 C2 8,99 kali 109 N M2 C2. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan gaya produk besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Selanjutnya kita membahas tentang penggunaan prinsip superposisi. Jika ada banyak muatan, gaya total pada suatu muatan adalah penjumlahan vektor dari gaya-gaya yang diberikan masing-masing muatan lain. Demikian pula medan listrik total pada suatu titik adalah medan dari masing-masing muatan sumber. Dalam video, Prof. Ali menekankan konsep ini. Setiap pasangan muatan memberikan kontribusi gaya dan kita harus menjumlahkan secara vektor untuk mendapatkan gaya total. Demonstrasi dan ilustrasi visual. Waduh, kursornya jelek. Demonstrasi, ilustrasi, dan visual. Prof. Lain terkenal dengan gaya mengajar yang penuh demo. Beberapa demonstrasi penting pada video tersebut yaitu benda yang digosok seperti gelas, tabung kain, sutra menunjukkan muatan positif atau negatif, dan bagaimana benda ringan, kertas, balon tertarik atau tertolak. Selanjutnya induksi. Membawa benda bermuatan dekat ke konduktor netral, lalu menggerakkan neutron elektron di dalamnya, membuat bagian konduktor mendekat menjadi muatan berlawanan atau tarik menarik. Demonstrasi bahwa isolator terpolarisasi atomik, kursornya agak aneh, sehingga bisa tertarik oleh benda bermuatan. Alat Van de Graaff generator adalah alat pembangkit tegangan tinggi yang menunjukkan efek muatan dan sangat besar, dan fenomena keriting rambut, percikan listrik, dan lain-lain. Prof. Lewin sering menggunakan ini sebagai demo spektakuler. Selanjutnya kita membahas hubungan dan perbandingan dengan gaya gravitasi. Agar terlihat jelas teman-teman, sabar ya. Hubungan perbandingan dengan gaya gravitasi. Kedua gaya mengikuti aturan kuadrat terbalik dengan jarak dalam bentuk umum. Namun ada perbedaan mendasar. Yang pertama, gaya gravitasi hanya tarik menarik, tidak ada gravitasi tolak menolak. Yang kedua, gaya listrik bisa tarik atau tertolak tergantung tanda muatan. Yang ketiga, gaya listrik jauh lebih kuat dari gaya gravitasi dalam banyak kondisi, atau muatan kecil bisa memberi gaya yang sangat besar dibanding massa yang memproduksi gaya gravitasi. Pada perbandingan ini membantu mahasiswa menghargai betapa perkasa gaya listrik dalam skala atom dan molekuler dibanding gravitasi.